Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Syiar Majelis Taklim Ramadan. Kendari aman, nyaman dan bahagia. BKMT Maju Jaya. Baik pemirsa Sultra TV, jumpa lagi dengan saya Widya Yamin dalam acara Syiar Majelis Taklim Ramadan. Kerjasama pemerintah Kota Kendari, Badan Kontak Majelis Taklim Kota Kendari, Majelis Ulama Indonesia Kota Kendari, tentunya juga bersama Sultra TV. Baik pemirsa, alhamdulillah kita di sini bersama dengan Ustadz kita, Bapak Dr. Andes Kiai Haji Subang Fahri SH, yang insya Allah akan membawakan tema yang berjudul Memaknai Bulan Suci Ramadan. Apa kabar Ustadz? Baik, Alhamdulillah. Baik Ustadz, di tempat ini kita bersama dengan dua kecamatan, Majelis Taklim dari BKMT Kecamatan yang memakai jilbab pink, kemudian seragam BKMT putih-putih dari BKMT Kecamatan Kadia. Apa kabar semuanya ibu-ibu? Alhamdulillah. Baik, mari kita sama-sama mendengarkan ceramah agama yang akan dibawakan oleh Bapak Ustadz kita. Kepada Bapak Ustadz, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allama bil qalam, allamal insan ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Senantiasa kita memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bahwa alhamdulillah dalam situasi dan suasana seperti ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga sahabat tabi'in, insyaallah tercurah kepada kita sekalian. Ibu pendamping sekaligus moderator yang saya hormati Majelis Taklim dari BKMT Uwa dengan BKMT Kadia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu peserta Sultra TV yang sama-sama berbahagia pada hari ini atau pada sore hari ini diminta kepada saya untuk membersamai ibu-ibu majelis taklim dalam kaitannya di dalam bulan suci Ramadan ini. Kita diminta untuk menginformasikan atau menyampaikan hal-hal yang berkaitan memaknai bulan suci Ramadan. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, andai kata kita pernah membaca kitab-kitab klasik, kitab-kitab samawi yang dikarang oleh para ulama kita tentang bagaimana fadilah, bagaimana keutamaan amaliyah yang kita lakukan di dalam suci Ramadan, maka itu kita akan tidak ketinggalan dalam arti kata bahwa kita memaksimalkan ibadah kita. Karena sesungguhnya sekalian, setiap hari kita selalu bermunajah. Semoga iman kita tetap dikuatkan, ya badan kita tetap disehatkan, kemudian ikhtiar atau usaha-usaha kita bersama dengan Bapak dan Ibu di rumah, ya, atau masyarakat yang ada di sekitar kita dilancarkan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa nikmat yang kita dapatkan itu mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa jalinan silaturahmi atau silaturahim tidak perkokoh. Oleh karenanya ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak kaidah-kaidah menjelaskan tentang keutamaan
kalau kita mau mengambil makna dalam bulan suci Ramadan. Bayangkan di dalam salah satu hadis kursi itu menjelaskan bahwa ya dikemukakan bahwa kullu amali ibni Adam yuda'ab lahul hasanah ya ilah sab'ati mi'ati dipin ya sampai 70 bahkan 700 kali lipat. Tapi hadis kursi itu menjelaskan ya illa as-sawma kecuali puasa fa innahu li wa ana ajsimi. Coba kita bayangkan itu bahwa Allah sendiri yang memberi penilaian tentang keutamaan, keistimewaan Ramadan. Sehingga amalan-amalan yang kita lakukan itu dilipat gandakan 10 bahkan 700 kali lipat, tapi kita tidak tahu berapa itu kalau misalnya illa as-sawma fa innahu li. Sesungguhnya puasa itu kata Allah untukku, karena itu hadits qudsi itu maknanya dari Allah, Nabi yang memberi ya penjelasan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam di situ mengatakan sesungguhnya puasa itu adalah untukku wa ana ajsimi. Nah, tentu aku yang akan memberi penilaian. Itulah yang mengilhami kita sehingga ya sederhana saya ungkapkan itu sekalian. Biasa itu kemarin ya kalau terbayang oleh kita bahwa ya kalau dalam bulan puasa ini apa-apa yang saya bisa lakukan. Nah, selain amalan-amalan wajib yang mutlak kita lakukan, tentu amalan-amalan sunnah lainnya itu kita tidak abaikan, dalam arti kata kita tidak tinggalkan sekalian. Karena di dalam bulan suci Ramadan itu ya amalan-amalan sunnah sama dengan pahalanya, bahkan ada beberapa kaidah kita menjelaskan bahkan lebih utama atau dalam arti kata lebih banyak. Karena itu tadi makna ya aku yang memberi penilaian. Nah, Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa terjadi demikian? Karena yang pertama bahwa kapasitas kita umat Islam, terutama ibu-ibu itu dalam memahami ajaran Islam itu paling tidak ada 3 ya kapasitas kita, kemampuan kita memahami Islam. Ada memang satu golongan yang namanya golongan mujtahid. Ya, golongan yang sungguh-sungguh sehingga itu semua aktivitas itu diislamisasikan. Nah, jadi jangan kita menganggap bahwa salat, puasa, zakat itu ibadah. Tapi semua aktivitas yang kita lakukan itu kita islamisasikan. Misalnya saja Ibu sekalian, kita makan sederhana sekali. Ya, kita mulai dengan bismillah. Setelah kita makan, habis cuci tangan, kita akhiri dengan alhamdulillah, syukurillah dan sebagainya. Tapi kadang-kala kita lupa itu. Padahal yang kita mau makan ini ada berkahnya, tidak sekedar hanya mengenyangkan. Tetapi itu yang kita mau ambil makna dalam bulan suci Ramadan. Coba kita bayangkan Ibu sekalian itu, anak-anak kita yang usia yang kecil, yang remaja saja. Kalau sementara kita ibu-ibu memasak di dapur, dia bayangkan oh ini sebentar yang santap, ini sebentar yang saya santap ini. Tapi ternyata kita saja ini, ya bayangan kita berapa banyak saya mau makan, tapi ternyata setelah kita cicipi dan ucapan bismillahirrahmanirrahim langsung segar kita punya perasaan. Padahal bayangan kita berapa piring yang saya mau makannya, Ustaz saya berapa piring yang saya mau santap, tapi ternyata tidak. Itu karena itu harus sekalian. Nah, kemarin itu ya bayang-bayang seperti itu akan sering dibicarakan, terutama di dalam bulan suci Ramadan. Misalnya saja berbuka Ibu sekalian, mana yang paling diutamakan? Karena memang di dalam satu kaidah menjelaskan bahwa apabila sudah hilang terang dan muncul gelap, maka disitulah kita berbuka puasa. Sehingga ada yang mengatakan mana yang didahulukan? Mau didahulukan berbuka atau salat maghrib? Nah, itu yang biasa. Untung saja dalam zaman modern ini Mas Salim sudah ada Pak Kiai Mursyidin biasa mengkumandangkan doa menjelang berbuka puasa. Bahkan pengajian-pengajian yang kita lakukan seperti ini itu biasa diawali sebelum kita berbuka puasa. Nah, kalau kita mau menuju sesuai dengan sunnah Nabi bahwa tentu kita akan mendahulukan berbuka, tetapi berbuka dalam arti kata ya kalau Nabi itu paling tinggi 3 biji kurma dimakan. Kalau memang tidak ada kurma, ya kita minum air putih saja sudah segar perasaan kita salah. Tapi biasa di masyarakat kita tidak seperti itu. Dihidangkan setelahnya, sehingga kadangkala kita, ya apa yang saya maksudkan, kadangkala kita terlambat untuk salat
untuk pergi salat, terutama salat berjamaah. Jadi itu yang seperti itu yang kita utamakan. Nah, apalagi ya makna-makna yang dikandung di dalam bulan suci Ramadan selain amalan-amalannya, itu yang pertama itu, sehingga semua aktivitas itu kita islamisasikan. Karena itu makna mujtahid. Sungguh-sungguh kita memahami ajaran Islam itu. Bahwa sesungguhnya Islam itu tidak mengajarkan hanya salat saja, puasa saja, dan sebagainya. Nah, andai kata Islam itu hanya mengajarkan tentang itu, maka hal lain bukan tertinggal, tapi bisa saja terabaikan. Yang kedua adalah kapasitas kita, kemampuan kita memahami ajaran Islam itu ada memang yang namanya muttabi. Muttabi itu ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita mengikuti pendapat itu dan tahu alasan-alasannya, maka itu yang bagus. Ya, jadi kalau ada orang yang ya salat dia biasa assalamualaikum begini, buka tangannya dengan pemahamannya, katanya seluas ini surga kiri, katanya ini adalah neraka. Sekecil apa itu, sesempit apa itu. Tapi makna dari sebuah yang dikatakan bahwa muttabi itu mengikuti pendapat dan antara ittiba, artinya mengikuti pendapat dengan mengetahui alasannya. Jangan kita pertentangkan. Ya, kalau ada yang penting itu bahwa tidak sesuai dalam arti kata tetap sesuai dengan tuntunan dan koridor ajaran Islam. Ya, itu yang kedua, kapasitas kemampuan kita memahami ajaran Islam. Jangan kita ikut-ikutan. Nah, jangan kita ikuti di sana ya perlakuannya dalam kaitannya ibadah, terutama dalam bulan suci Ramadan. Tapi kita harus tahu kenapa seperti itu. Nah, itu yang dikatakan muttabi. Jadi mengikuti pendapat dengan mengetahui alasan-alasannya. Ya. Dan jangan juga kita mengatakan salah. Karena memang Allah Subhanahu wa taala memberikan wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kita diberikan ilmu itu sedikit-sedikit, dan sedikit-sedikit itu kita bagi-bagi. Dan dikata seperti air menetes, mungkin satu tetes saja yang kita bagi-bagi, karena ilmunya Allah lapang ibu sekalian. Itulah pemahaman sehingga mengatakan ya namanya ya, kalau namanya wahyu itu ilmu Allah yang begitu lapang, begitu luas, Al-Quran. Ya, kalau kita mau merujuk dari 6.236 ayat itu ada kurang lebih 70 ayat menyangkut masalah ibadah. Sehingga itu kita sedang aqimus shalah wa atuz zakah. Itu kalimat yang selalu digandengkan itu. Dan ada kurang lebih 150 ayat yang menjelaskan tentang ahwalus syakhsiyah, kaitannya dengan kehidupan terutama ibu sekalian. Nah, kita harus pahami yang seperti sehingga ada namanya muttabi. Kapasitas kita umat Islam memahami ajaran Islam itu. Ya, tidak usah saja itu ibu sekalian. Biasa kita lihat itu saudara-saudara kita yang kalau berdoa, ya ada yang angkat tangan, ada yang tidak angkat tangan. Kenapa bisa begitu? Nah, hanya kita kembali mau kata muttabi tadi. Kenapa mengangkat tangan lebih abdal, lebih bagus? Karena meminta saja kepada sesama manusia angkat tangan. Apalagi kalau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena paham saudara-saudara kita yang lain yang tidak angkat tangan, innallaha ya'lamu ma tusirruna wa ma tulinun. Sesungguhnya Allah Maha tahu, jangan kayak nyata yang sembunyi pun Allah tahu. Tapi ada hal-hal yang tertentu yang saya katakan tadi. Ada satu kisah klasik itu ibu sekalian. Ada dua ulama bertemu. Dua ulama bertemu itu ada satu angkat tangannya kalau berdoa, ya Umi, ada yang tidak angkat tangannya karena rasanya. Tapi ternyata dua ulama ini ada satu yang memang lapang. Karena itu tadi, kita bagi sedikit-sedikit. Nah, apa yang terjadi ibu sekalian? Ternyata bapak ini yang tidak angkat tangan suka juga merokok misalnya. Ini bapak membawa 2 batang rokok. Setelah membawa 2 batang rokok, yang satu mau rokok, yang satu tertarik. Karena rata-rata itu bapak-bapak kalau tertarik, minta tolong kalau masih ada, tapi jangan angkat tangannya. Kenapa tidak bisa angkat tangannya? Ya tadi berdoa meminta kepada Allah saja, di situ tidak angkat tangannya, apalagi meminta kepada saya. Nah, maksudnya meminta saja kepada manusia angkat tangan, apalagi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang rasional. Karena Islam itu memang sekalian adalah ya yang dalam kaitannya dengan kehidupan kita, terutama memaknai bulan suci Ramadan. Ibu sekalian. Termasuk juga kalau misalnya di masjid kita nanti, ibu sekalian, ada ustaz kita yang berdoa yang tidak kedengaran ya, tidak kedengaran doanya, boleh kita berdoa sendiri karena masing-masing kita punya keinginan.
berbeda. Coba kalau ketemu orang yang petani garam dengan petani padi, tentu berbeda keinginannya. Petani garam supaya matahari terik, petani di sawah itu supaya hujan, maka berbeda keinginannya. Jadi disitulah letaknya sekalian. Bahkan kita tidak tahu apa doanya Pak Imam. Jadi di masjid kita itu guyung-guyung sekali-sekali, Bu. Pak Imam, apalagi ada mik itu kasih terang-terang, kasih pase, tahminu qiraah bacaannya. Ada itu terjadi, Bu sekalian. Satu ketika seorang ibu yang taat kepada suaminya, ya minta maaf Ustazah ini, taat kepada suaminya berdoa, ternyata doanya itu doa kalau bahasa kita doa tidak lurus pada suaminya. Ya Allahumma ini min aswadi zadi ajmali min sabbi. Ya Allah, berikanlah saya istri yang kedua yang lebih cantik daripada yang belakang saya. Dia bilang istrinya, amin, amin. Ya, setelah 3 bulan kemudian nikah ya, bukan kawin, nikah ibu. Mengambil istrinya, bilang tidak. Sejak dulu kita salah sama-sama berjamaah, saya berdoa kamu aminkan. Dan ternyata amin itulah yang diijabah oleh doa itu, Ibu sekalian. Jadi hati-hati, bagus sekali nih Umi, supaya kalau ada pengajian-pengajian seperti ini, supaya kita memahami. Berarti jangan sembarang amin. Iya, tidak sembarang amin. Doa mukhul ibadah, doa itu otaknya ibadah. Jadi coba kalau manusia tidak punya otak bagaimana? Iya. Seperti seperti binatang kita. Nah di situ letaknya. Sehingga kalau imam itu jelas doanya ya, kalau memang karena ada doa khas, ada doa am. Ya. Ada doa khusus, ada memang doa umum. Ya, misalnya kalau Allahumma ghafirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, berarti sigar semua amin amin. Tidak selalu itu kita bahwa yang baik didoakan ini. Itu perlunya menusta'lim. Sehingga memang kami berdoa itu lebih afdal berbahasa Arab. Tetapi kalau kita tidak ada masalah. Karena apa? Ya, bahasa semut saja Allah tahu. Jangankan Allah, Nabi Sulaiman pun bisa berdialog dengan makhluk yang lain. Tetapi lebih afdal. Nah, selalu kita mau mencari yang lebih afdal. Ya, tidak usah sama ibu sekalian. Ya, beras pokea saja dengan pandan, kita lebih suka beras yang pandan misalnya. Itu baru bicara dalam kehidupan ibu sekalian. Ibu-ibu sekalian, majelis taklim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saya ungkapkan pada hari ini bahwa sering ya kalau saya memaknai dalam kehidupan ini sekalian bahwa kita sering mengungkapkan bahwa ya kita mau bagaimana kita hidup yang enak, tapi jarang kita merenungkan memikirkan bagaimana kita mati dengan enak misalnya. Ya itu biasa. Yang banyak kita pikirkan bagaimana hidup yang enak, padahal hidup ini tidak lama. Jarang kita memaknai bagaimana kita bisa mati. Padahal bahasa kita kalau ada keluarga meninggal itu, kita itu sudah beberapa hari sudah pergi, sudah diliang, kita selalu semoga husnul khatimah. Kan itu maksudnya supaya dia meninggal dengan enak, tapi kita jarang memaknai dalam kehidupan. Banyak hal. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita di bulan suci Ramadan ini, ibu sekalian, kita ambil makna di bulan suci Ramadan ini. Apa yang saya ungkapkan tadi. Sehingga mengapa di dalam Al-Quran ya di surah Al-Baqarah itu menjelaskan bahwa ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Masuklah kamu dalam Islam itu secara keseluruhan. Jangan setengah-setengah, jangan sebagian. Kata kafah itu secara utuh, secara bulat. Karena sebenarnya apa yang saya ungkapkan tadi itu diislamisasikan. Nah itulah makna daripada mujtahid. Sungguh-sungguh kita memahami Islam itu dan mengamalkan dengan sebaik-baiknya itu sekalian. Coba kita bayangkan sekalian. Nah, apalagi yang saya ingin ungkapkan, yang ketiga adalah taklid dalam arti kata mukallid. Ini yang bahaya dalam kehidupan kita. Ya. Kata taklid itu mengikuti tanpa mengetahui alasan-alasannya. Sehingga kita yang namanya mukallid. Ini jadi pendapat-pendapat itu kita tidak tahu, tapi kita ikuti menjadi kita orangnya ini adalah mukallid.
mungkin tanpa alasan-alasan. Banyak terjadi, Bu sekalian. Tidak usah kita heran kalau misalnya ada imam, Allahu Akbar, setelah kita sampai ya Bismillahirrahmanirrahim. Itu masjid saya tidak baca basmalah, bukan tidak baca basmalah, tapi ada jar, ada zir. Ya, itu biasa sekalian. Karena yang perlu kita pahami supaya kita tidak menjadi taklid, kita menjadi muttabi sebaiknya, mengapa dia keras basmalahnya, karena dianggap bagian daripada ayat itu. Misalnya surah Al-Fatihah. Jangan bilang, wah, dan memang dalam satu riwayat Ibu sekalian pernah mengatakan, oh kenapa? Karena memang kalau Anas bin Malik itu masih kecil sehingga tidak kedengarkan kira-kira dia ada pada sab yang ke-40 di belakang. Sehingga pada umumnya pengikut-pengikut Imam Malik itu ya dalam membaca ayat itu tidak keras basmalahnya. Tapi yang benar adalah bahwa dia memahami tidak masuk bagian ayat. Tapi ada juga, ya tidak usah kita biasa, penghafal kita saja kadang-kala kurang memahami seperti itu. Di tengah-tengah ayat yang tidak ada basmalah, langsung dia keraskan basmalahnya. Katanya di kampung saya selalu begitu. Padahal yang benar adalah kita pahami bahwa mengeraskan basmalah dengan jar dalam arti kata, karena itu dipahami bahwa itu masuk bagian daripada ayat. Tapi kalau dia tidak mengeraskan zir, Allahu Akbar. Ya. Kemudian setelah selesai daud kita, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak baca basmalah itu Ustaz. Oh tidak, dia sirkan karena dia tidak masuk bagian terbahas bagian Berarti ayat ada, di dalamnya. ada alasan. Ada alasannya, Ya. alasannya. Ya, Dengan dalilnya. ada dalilnya. Ya, itu yang maksudnya. Ya. Jadi pemahamannya itu Ustaz begitu. Ada alasannya, ada patokannya, ada dalilnya. Ya. Dan memang ada sejarahnya seperti tadi. Kalau Anas bin Malik, kita kenal 10 tahun dia mengikut kepada Rasulullah, dia tidak pernah mendengar Rasulullah menurut dia membaca, mengeraskan basmalah. Tapi ulama besar, bagaimana cara Imam Malik? Anas bin Malik mau mendengar, nah dia berada pada saf yang paling di belakang. Sementara itu belum ada mik waktu itu. Nah, itu yang begitu. Udah ada mik. Ya. Boleh saja Nabi mengeraskan, tapi dia tidak. Tapi itu intinya bahwa mengeraskan basmalah di awal surah itu masuk bagian daripada ayat. Nah seperti itu Ibu sekalian. Iya. Kalau ada pendapat lain silakan saja. Kalau ada pendapat Ustaz, lain. nanti kita lanjut tanya jawab. Amin. Ya, silakan. Boleh ya? Ya boleh sekali. Iya. Ya. Jadi cukup dulu. Iya. Iya. Syiar Majelis Taklim Ramadan. Nyaman dan bahagia. Kendari aman, nyaman dan bahagia. BKMT. Jaya. Syiar Majelis Taklim Ramadan. Nyaman dan bahagia. Kendari aman, nyaman dan bahagia. BKMT. Jaya. Baik, yang ingin bertanya dari Kecamatan Uang. Iya, silakan berdiri. Ya. Dan dari Kadia, oke, Ibu Ketua. Iya, itu saya tulis. Silakan. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Suismini dari Majelis Taklim Uwawa. Izin bertanya Pak Ustaz. Yang pertama yaitu bagaimana biasanya itu kebiasaan masyarakat Indonesia itu untuk memasuki bulan Ramadan ada istilah baca-baca. Apakah dibolehkan atau bagaimana? Yang kedua, Ustaz mungkin pribadi, dalam menjalankan biasanya bisa secara tidak sengaja kita mengantuk mungkin ada itu detik mungkin langsung hilang begitu Pak Ustaz. Apakah itu kita sah salatan? Apakah kita harus berwudu kembali? Mungkin itu ya pertanyaan saya. Demikian Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Sebentar, saya kembali Ustaz. Ya. Baik, dari Kadia, Ibu Ketua, silakan. Ini baca-bacanya pakai ayam pasti tuh Bu. Baca-bacanya pakai ayam tuh.
Paling tidak yang panggang Ibu. Ya. Putar saja. Putar. Iya. Nanti ada sesi kedua kita lanjutkan ya, Ibu. Yang tadi. Silakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz yang kami hormati, moderator Ibu Widya yang kami cintai, kru Sultra TV yang kami banggakan, dan ibu-ibu majelis taklim dari DKMT Kecamatan Wawa dan Kadean yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Pak Ustaz, alhamdulillah pada sore hari ini kita telah mendapatkan daripada pencerahan yang menjadi pertanyaan saya di sini, yaitu masalah sholat ketika kita masuk dalam masjid. Sekarang kan ada sholat tarawih. Kebanyakan ibu-ibu saya lihat sementara dikumandangkan daripada azan, begitu masuk langsung sholat tahiyatul masjid. Iya, sementara azan itu kan kita harus menjawab. Ini bagaimana menurut Pak Ustaz? Selanjutnya yaitu mungkin yang masih mengganjal dalam pemikiran saya, yaitu mengenai sholat Jumat Pak Ustaz. Terkadang banyak orang-orang yang saya lihat setelah sholat Jumat, setelah selesai khutbah. Selesai khutbah berarti dia tidak laksanakan daripada khutbah lagi, tidak mendengarkan. Sementara khutbah itu kan ada rakaatnya. Apakah misalnya dia tidak melaksanakan atau mendengarkan khutbah itu, apakah kembali di rumah harus dia sempurnakan, dia laksanakan daripada 4 rakaat. Itu saja mungkin dengan penjelasan dari Pak Ustaz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sebenarnya ini bukan pertanyaan. Iya. Tidak ada masalah biar banyak. Ya, yang pertama, bolehkah itu kita baca-baca kalau masuk bulan Ramadan? Terus kedua, ketika tarawih tertidur sejenak, apa perlu wudhu lagi? Ya, baik, silakan dijawab. Saya pertanyaan ini Bunda Ananda menarik sekali. Dan itu bukan saja dulu sampai sekarang itu. Hanya memang kita rubah maknanya, kalimatnya. Dalam bulan suci Ramadan, apakah perlu baca-baca? Yang paling bagus kalau bilang bulan Ramadan menyambut itu kita banyak berdoa, karena itulah tadi sehingga dihadirkan itu mungkin ayam panggang atau ikan goreng dan sebagainya. Itu memaknai bahwa kita mengakhiri Sya'ban dan akan menjemput bulan suci Ramadan. Itulah dikatakan tadi, man fariha biduhuli Ramadan ya faharramallahu jasadu finnar. Siapa yang bergembira, tentu kalau ada hidang-hidang seperti itu mungkin tidak akan mungkin dia marah, pasti dia senang. Ya, salah satu di antaranya siapa yang bergembira tatkala masuk bulan suci Ramadan, faharramallahu jasadu finnar. Baru gembira saja karena kita siap mau mengamalkan. Man fariha. Jadi itu lapasan, apa laki-laki atau perempuan, ya tentu yang dewasa itu faharramallahu jasadu finnar. Allah mengharamkan jasadnya disentuh api neraka. Tentu yang kita hidangkan itu adalah makanan-makanan yang saya katakan tadi, rezeki yang kita peroleh dengan cara yang halal, maka rezeki itu punya berkah. Nah, hanya jangan nanti kalau baca-baca lagi Tuhan Anda, ada lagi kemenjang kita pasang supaya ada maknanya, supaya asapnya itu membumbung tinggi, tidak mungkin asap itu sampai ke atas. Karena ada angin sepoi-sepoi saja sudah hilang. Tapi kalau kemanjang, siapa tahu beberapa ada orang diundang, ada baru pulang dari kebun, pulang dari sawah atau pulang bawa ojek, berbau, maka itu yang bisa menutupi bau-bau yang ada. Itu maknanya itu sampai pengharum supaya tambah segar. Betul sekali itu sekali. Jadi bukan tidak boleh, boleh sekali. Tapi itu jangan kita berlebih-lebihan. Artinya memaksakan keadaan. Keadaan itu ya kita maunya seperti, karena itu kalau kembali yang jelas jangan kita ingin dipuji. Tetapi kalau mengumpulkan keluarga, tetangga, karena memang kita ada rezeki dari Allah, mari kita sama-sama menyambut bulan suci Ramadan. Apalagi kalau berhutang Ustaz. Lain lagi. Tanggal tua atau Ustaz, tanggal tua terus mau baca-baca, terpaksa berhutang, bagaimana itu? Nah, itulah masalahnya itu. Itulah masalahnya. Karena mengapa itu selalu kita mengatakan bagaimana kita bisa memaknai Ramadan dan bagaimana bisa hidup bermakna, itu yang tadi dimaksud. Jangan kita paksakan diri. Nah, salah satu di antaranya itu
ada utang kita tidak selesaikan. Karena apa namanya utang? Ada Harus. dua macam utang. Utang dalam bentuk materi, utang dalam bentuk kata-kata, ucapan-ucapan. Nah, mengapa kita selalu itu rata-rata itu di grup-grup itu dalam menyambut bulan suci Ramadan, aku datang walaupun tidak berjabat tangan, tidak saling pandang, aku memaafkan sekaligus menanti maafnya. Itu yang tadi dikatakan betul. Saya kira itu intinya Ibu sekalian. Ya, selanjutnya. Tarwi tertidur, hilang Ya, ingatan ya, sejenak. ya. Wudhu Ya. lagi Kak Ustaz. Nah, pertama itu ada memang cara duduk kita yang dianggap bahwa kalau hilang ingatan itu jangan kita duduk dengan bertelekan begini. Ya, tapi kalau kita duduk-duduk tangan ditaruh di atas paha lalu Terus ingin tertidur. begini itu Nggak apa-apa. itu lebih bermakna dalam kehidupan bahwa ternyata hamba ini iya. betul-betul itu karena kalau bertelekan berarti ada alat bantu. Alat Oh, bantu. Ya. Jadi Ibu sekalian itu yakin seperti itu. Ya sama dengan kalau kita berpuasa lalu kita muntah. Kalau muntah tidak disengaja teruskan puasanya. Yang bahaya itu kalau kita korek-korek ya sengaja ya sengaja. Sama dengan itu. Kita hilang ingatan dengan tidak sengaja, tetapi ada ketentuannya. Jangan kita duduk Bersandar. dengan ya bersandar kalau ya Ya. termasuk bersandar Bersandar. itu sama dengan bertelekan begini itu. Ada alat bantu sehingga kita bisa kuat. kalau baring-baring Ustaz. Oh lebih lagu sudah tidak ada lagi. Misalnya Ya, sikir-sikir sambil tarik. nah, itu yang Berarti sudah, harus wudhu kalau mau harus melaksanakan sholat. karena sudah batal karena sahnya salat karena sahnya wudhu. Iya, Nah kalau wudhu sudah tidak sah, bagaimana salat itu mau bisa sah? betul. Nah itu intinya. Jadi kembali kepada kita, kembali. Tapi itu ada ketentuan, ada aturan-aturan dalam. Dan memang Ibu sekalian, kita nggak usah kita bilang ya masyarakat awam. Kadangkala kita juga ya. Kebetulan saya di dekat kompleks Madrasah Ali itu guru-guru agama termasuk anak kita hafiz dan sebagainya. Selain seperti anak-anak kita, ibu bapak guru itu ya kurang paham tentang fikih ibadah. Iya. Ya, salah satu di antaranya seperti itu. Ya, karena Islam mengatakan seperti itu, yassir wala tu'assir. Mudahkan, jangan persulit. Tapi jangan juga dimudah-mudahkan. Nah, salah juga Iya. kalau dimudah-mudahkan. Saya kira itu intinya. Iya. Ya. Tapi ada teman Ustadz, Iya. waktu pergi umroh Ramadan, terlalu panjang bacaannya Syekh, dia sudah duduk sholat, tiba-tiba karena dia sudah duduk ini sholat tarawih, tapi tiba-tiba dia tertidur lagi begini, dia sandar sampai di kaki, bagaimana itu iya. Ustadz? Lama nanti bisa goyang duduk, baru dia sadar. Ya, jadi itu nak sudah sandar berarti sudah sama dengan Tidak, tertekan. jadi dia sholat duduk, Iya. tertidurnya sampai bersandar di kakinya orang yang berdiri sholat. Iya. Bagaimana itu Ustaz? Itu ada katanya, ada dalam bahasa Arab itu dimuradifkan, disandarkan sama dengan dimaknai sama dengan bertelekan itu karena ada yang mengganjal dia, ada yang menopang. Ya, sebaiknya itu berwudu Berwudu. karena Tapi ya. kalau berdiri enggak apa-apa. ya ada berdiri enggak apa-apa. Ya, yang penting ada semacam alat bantu sekalian. Kan Iya. biasa kalau terlalu lama langsung gitu begini Ustaz. Begitu. Iya. Tidak ada masalah kalau dalam keadaan berdiri atau dalam kedudukan seperti itu. Dan itulah syarat-syarat menjadi imam ibu sekalian. Syarat-syarat menjadi imam itu memahami jamaah. Ya, jangan karena hafiz sampai dia baca berapa ayat bahkan hampir mau habis satu juz tidak bisa. Iya. Iya, ketentuannya ibu sekalian dalam aturan-aturan dalam ibadah itu imam itu sedapat mungkin rakaat pertama itu agak panjang sedikit dalam arti kata 2-3 ayat. Tujuannya sehingga kalau makmum terlambat Bisa maka dia mengikut. bisa lengkap ikut sempurna rakaatnya supaya dia tidak jadi masbuk. Masbuk. Ya. Tapi biasanya karena tidak paham seperti yang saya katakan tadi fikih ibadah ini fikih ibadah Ibu sekalian. Tidak paham itu sehingga itu biasanya malah rakaat pertama agak pendek, rakaat kedua agak panjang, terbalik gitu. Iya. Bukan hanya itu saja Ibu sekalian. Kadangkala itu imam karena tidak paham itu namanya at-tartibu wajibun biqiraati dalam membaca. Kadangkala ya karena hafiz ya rakaat pertama ya juz 5, rakaat kedua juz 1. Misalnya tidak bisa atau Ya, sederhananya begini. Ya, rakaat pertama itu qul a'udzu birabbil falaq. Rakaat kedua qul huwallahu ahad. Terbalik itu sekalian. Karena orang Bugis bilang, siapa tahu ada orang Inggris ini tak tunggu nasi. Artinya sandal ditaruh di kepala, kopiah ditaruh di kaki.
Berarti harus berurutan. Harus berurut mulai karena bahasanya begini Ananda. Ya, Al-Fatihah itu fathul kitab, berarti pembuka. Iya. An-Nas itu penutup. Jadi mulai dari Al-Fatihah sampai ke bawah. Jangan dari bawah ke atas begini. Beda hanya kalau kita mengaji di kampus dulu dimulai dari Qul a'udzu birabbin nas. Karena itu memang untuk menghafal dan sebagainya. Iya. Jadi itu harus dipahami seperti itu. Baik. Sehingga boleh jadi imam kita karena terbiasa dan menghafal seperti itu lalu tidak paham bahwa yang di belakang saya ya intinya bahwa tidak usah karena masa baca ayat itu hanya sunat saja. Yang Fatihah itu wajib. Iya. Ya, saya kira itu. Baik, Ustadz, pertanyaan dari Ibu dari Kecamatan Kadia. Banyak ibu-ibu masuk ke masjid sementara azan. Iya. Padahal seharusnya sunnah menjawab azan. Tapi ini langsung sholat tahiyatul masjid atau salat Iya. qabliyah. Iya. Seharusnya menjawab azan. Begitu, Ustadz? Iya, kasih banyak. Itu yang pertama. Iya. Jadi ibu sekalian, karena ibu yang ternyata dan menarik itu di masyarakat kita. Tidak usah itu ibu sekalian. Memang masuk rumahnya saja orang kita hormat, apalagi rumah Allah. Berarti itu yang saya kata tahiyatul masjid. Baru kita tambah. Karena ibu sekalian, tetapi jangan di saat azan dikumandangkan. Jadi berdiri dulu. Ya, berhenti berdiri dulu, Iya. menunggu. Ya, jangan juga kita duduk kalau bisa. Karena itu duduk itu menandakan bahwa kita sudah, ya, itu sebaiknya kita berdiri dulu. Suatu ketika ibu sekalian, di Masjidil Haram itu mungkin kalau kita sudah naik haji atau umrah, itu ada sekitar kurang lebih 60 meter dari Babus Salam. Itu Babus Salam di sana, saya pernah itu ketiga kalinya itu, saya lihat, oh di sini tempatnya Nabi dulu pernah memberi tausiah seperti ini. Nah, lalu saya ditanya polisi, ya Ikhwan Indonesia, apa yang kamu, saya bilang, Hafid Tareh. Oh iya, kamu paham bahwa pernah di dalam sejarah Nabi berada di sisi sini. Nabi memberi tausiah. Pada saat Nabi memberi tausiah, azan dikumandangkan di Masjidil Haram. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi berhenti. Nanti setelah saya setelah itu Nabi mau bicara, ada anak muda angkat tangan, Asyabab, pemuda. Ya Muhammad, uridu as'al ilaika. Saya ingin bertanya kepadamu Rasulullah Muhammad, kenapa ente tadi, kalau bahasa kita kamu ya, kenapa ente tadi terdiam saat azan dikumandangkan? Karena fil Quran atau fil hadis, adakah dasarnya? Maka Nabi mengatakan tidak ada secara detail dalam Al-Quran maupun hadis Nabi dari 6.230 ayat, tapi saya pernah mendapatkan satu kaidah, satu hikayat bahwa orang yang melakukan sesuatu saat azan dikumandangkan dikhawatirkan hidupnya itu hidup, mati itu mati dalam keadaan tidak menyenangkan. Coba kita bayangkan, ya, mati dalam keadaan tidak mengerikan. Ya, artinya kalau bahasa kita mati dalam keadaan sia-sia. Ya, itulah ibu sekalian, karena saya itu kalau di Pungkolak itu sudah ratusan orang yang saya masukkan di kuburan. Ada 2 karena saya terkait dengan itu tadi azan. Iya. Ibu-ibu sekalian, kita sudah tidak pergi lagi salat, kita masih cerita lagi pada saat azan dikumandangkan. Nah, biasa kita lihat ada orang meninggal itu, matanya membelalak, mulutnya tidak bisa tertutup, itu boleh jadi. Saat azan dikumandangkan masih cerita. Membaca saja Al-Quran, ibu sekalian, di saat azan dikumandangkan, kita berhenti. Pada Al-Quran itu kitab suci, kalamullah. Apalagi azan dipanggil untuk salat. Jadi kita paham itu ibu sekalian. Jadi kalau misalnya kita sementara si cerita terus langsung azan dikumandangkan kita diam. Pasti lawan kita, oh diam juga itu tidak akan tanya ibu sekalian. Jadi itu menurut riwayat ibu sekalian, nanti kita kaji itu ada seorang ulama di masjid ya di Rumah Sakit Islam Jakarta, ada 1.000 orang yang meninggal, dia teliti semua itu 70 yang dia dapatkan itu persis sama keadaannya. Yang lain itu begitu tadi. Nah, apa yang bisa kita lakukan kalau terjadi sahabat-sahabat seperti kita itu membelalak matanya, mulutnya, paling tidak kita Bismillah wala millati Rasulillah. Dan orang ini sering-sering itu boleh jadi azan sudah dikumandangkan sementara masih cerita dan sebagainya. Mengerti saja kalau kita berhenti, apalagi mau cerita ibu sekalian. Tidak pergi lagi salat berjamaah.
Sehingga saya bahasa guyon di masjid saya sekalian begini. Sering-seringlah salat di belakang imam. Suatu ketika akan terbayang, suatu ketika saya akan disalati di hadapan imam. Sekalian. Kira-kira mengerti maksud saya ini? Mengerti. Ya, sering-seringlah kita salat tentu berjamaah, tapi ibu tidak mutlak wajib harus berjamaah karena ada ketentuannya memang. Tapi bapak-bapak yang saya singgung ini, ya, karena ada keistimewaan. Ya, tapi kalau ada waktu dan ada ruang lebih bagus lagi, Ke masjid. ya ke masjid. Sama dengan Jumat kalau pergi, tapi boleh bagi ibu tidak sebenarnya kan masih ada itu. Iya. Bukannya. Jadi itu sekalian. Jadi yang paling afdal itu adalah kita masuk masjid, kalau azan dikumandangkan kita berdiri sejenak. Nanti selesai la illallah baru kita lanjutkan. Jangan karena tidak bisa dua peristiwa terjadi dalam satu masa yang sama. Kita salat, azan juga dikumandangkan. Tapi itu intinya tadi sekalian. Iya. Bukan hanya sekalian. Salat sunnah setelah selesai salat wajib, selesai di sini pindah lagi jauh-jauh, tidak perlu. Karena coba lihat di surah Yasin ayat 67 kalau saya tidak salah, ya ibu sekalian, itu ya al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu, dan kemudian yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu, surah An-Nur ayat 28. Nanti kita cari itu. Nah, di situ menjelaskan bahwa pada hari ini aku tutup mulutmu untuk berbicara, yang menjadi saksi adalah tangan. Nah, coba bayangkan salat sunat di sini, biasanya itu anak-anak kita biasa selesai dia pergi di atas lagi, selesai salat wajib pergi jauh-jauh. Padahal bukan berpindah, dimaknai di situ adalah bergeser. Karena semua tempat itu menjadi saksi di yaumul kiamat nanti tempatnya kita beribadah. Misalnya ini sajadah. Kalau misalnya seperti di Mekah itu karena padat, bisa dianggap kita tarik-tarik. Ini orang tidak punya etika ini. Termasuk saya itu, Iya. Ustaz. Habis sholat sunnah di situ, saya pindah lagi. Jadi intinya saja anak begini. Ada satu yang saya pernah baca itu menarik. Bahwa kita salat sunnah di sini, pindah lagi di sana. Kita bergeser saja. Karena ini tempatnya tadi jadi saksi, ini ya saksi. Ya, nggak usah kita terlalu jauh-jauh karena boleh jadi mengganggu orang. Kedua juga itu tadi. Ya, makna etika dalam kehidupan ini beribadah. Kita kalau misalnya sajadah agak lebar, kita salat sunnah di sini mau pindah lagi di sini tidak ada masalah. Jangan kita jauh-jauh pindah. Ya, kalau orang Bugis bilang elok riaceng, artinya mau dibilang terlalu bagus ibadahnya. Padahal sesungguhnya jadi ria sebenarnya sekali. Betul. Saya minta maaf Anda, saya berdiri. Ya. Iya, silakan. Ya. Kita di sini saja selesai baru kita bergeser sedikit sudah cukup. Sudah cukup. Jangan pindah lagi di sana. Wah, Masya Allah. Ya, kalau tidak ada kita langkah-langkah begini. Iya. Jadi semua tempat itu yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Semua itu pada hari aku tutup mulutmu yang mau jadi saksi tangan dan kakimu, itulah tadi. Sehingga kalau misalnya kita pakai di sini, kita langkai di sini, malah tersinggung itu tetangga kalau dari tetangga satu pindah ke tetangga sana, padahal tetangga kita lewati. Kenapa dia lewati? Saya kasihan sama dengan tempat ini. Kira-kira masuk akal itu ibu sekalian? Iya. Dan kan ada adab-adab menjawab azan, Ustaz. Ya. Kalau azan Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar. Iya. Nanti di kalimat Hayya 'alas shalah. hayya 'alas salah, la Hayya 'alas haula wala hayya 'alas quwwata hawla illa wala. Iya. Mengapa ibu-ibu sekalian itu orang tua kita sederhana sekali ilmunya? Saya kira ada di antara kita ini orang tua kita dulu yang tidak tahu membaca dan menulis, tapi pemahaman agamanya itu kuat, lebih bagus. Sementara saya masih ingat itu. Ya, saya dengan ayah saya di kebun, saya sementara menjaga kerbau, ayah saya sementara memacul. Pada saat dibeduk, ya karena itu kan belum ada begini dulu, hanya beduk, terus langsung astagfirullah sudah dulu, baru kita pulang. Nah, saya juga pernah menjala di sungai dengan ayah saya, namanya kehidupan di kampung. Ya, pada saat itu bilang nak sudah waktu. Itu kan saya sudah masuk kelas 1 PG tapi belum pelajari itu fikih itu tentang. Saya bilang ayah, bagaimana? Bilang kita salat saja di airnya karena pakaian basah. Bagaimana? Kalau laki-laki kan tertutup, yang penting tertutup pusat dan saya. Jadi kita salat
Nah, jadi bayangan saya tadi waktu salat itu kita tenggelam masuk begini, padahal kita sujud di permukaan air saja. Ya, jadi kita sujud di permukaan air. Karena apa? Ittaqullah haitsuma kunta. Bertakwalah atau bertakwa kepada Allah di mana saja kamu berada. So kalau kita mau pulang ke kampung jauh sekali, Bu, ada sekitar 5 sampai 10 kilometer. Kita pergi mencari udang ini. Ya. Jadi kita salat. Termasuk dalam perjalanan. Termasuk itu, dalam Ustaz, ya? perjalanan itu. Sehingga dalam perjalanan itu ruksa, artinya diberi keringanan. Jadi jangan kita tunda-tunda itu nama Iya. salat Ibu sekalian. Jangan Ustaz, kita. pertanyaan kedua. Ya. Ya. Sholat Jumat, tapi dia tidak ikut dari khutbah, hanya datang saja sholatnya. Berarti kan termasuk dia tidak mengikuti rukun sholat Jumat. Bagus sekali. Berarti apakah dia harus mengulang di rumah 4 rakaat untuk duhur, untuk mengganti sholat Jumat yang tidak sempurna tadi? Terima kasih banyak Anda. Itu menarik. Karena memang ada satu pendapat mengatakan kalau bahasa kata Jumat itu jamaah, khutbah itu adalah bagian dari 2 rakaat dari salat duhur itu. Ya, sehingga mengapa wajib itu mendengarkan khutbah seperti itu tadi? Karena itu bagian sisa tinggal 2 rakaat. Nah, kalau misalnya dia tidak sempat, nah itu tadi bahasa mutabi itu tadi ikut pendapat dengan mengatur alasannya. Nah, kalau misalnya tidak sempat bagi laki-laki Ibu sekalian, kalau bagi ibu-ibu Kang itu tidak wajib untuk salat Jumat, tapi boleh salat Jumat, boleh juga salat duhur, dan boleh juga tidak salat duhur sesudah salat Jumat. Begitu hebatnya ibu-ibu. Ya, jadi bagi laki-laki. Sehingga mengapa ada dia seorang kalau pemahaman agamanya kuat, ya, pertama itu dia memahami bahwa hari Jumat itu tepat pada saat duhur, dia tidak mengikuti khutbah, maka tidak sempurna Jumatnya. Maka dia tetap selesai ikut Jumat, tetap diambil 4 rakaat. Itu pemahaman pertama. Yang kedua, mengapa kita menuju ke masjid, kecuali kalau ada ilat, ya, ilat dalam arti kata memang ada hal-hal tertentu sehingga kita tidak sempat mendengarkan khutbah, itu karena ada ilatnya, ada ruksa, ada keringanan. Ya masalah yang Anda katakan tadi, masih tinggal merokok di rumah, minum kopi, padahal sudah khutbah di Jumat, itu yang tidak dibolehkan oleh agama. Karena berarti dia tidak sempurna Jumatnya karena tidak mendengarkan khutbah. Karena khutbah itu bagian. Begitu indahnya Islam. Sehingga selalu mengatakan mudahkan, jangan persulit. Tapi jangan kita bikin-bikin mudah. Jangan bikin-bikin mudah. Seperti tadi, nanti sudah, bahkan nanti sudah kamat itu ya. Baru datang. Nah, kita tidak tahu apa urusannya. Itulah saya katakan begini, Bu sekalian. Saya biasa guyon-guyon pada teman-teman. Mencari dunia belum tentu kita dapat. Kalau toh kita dapat belum tentu banyak. Kalau dia banyak belum tentu kita puas. Tapi mencari akhirat kita dapat, dan boleh jadi kita dapat jadi banyak, dan kalau banyak kita puas, dan kalau kita puas abadi hidup ini. Itulah Ibu sekalian. Masya Allah. Ya, jadi abadi Ibu ini. Itu Mencari yang dunia belum tentu dapat. iya. Kalau sudah dapat, Bukan begitu. Mencari dunia belum tentu dapat. Kalau kita pun dapat belum tentu banyak. Kalau banyak sangat mungkin kita tidak puas. Itu dunia. Tapi mencari akhirat, insya Allah kita dapat, dan dapatnya juga mungkin banyak, dan kalau banyak insya Allah kita puas. Nah kalau kita puas, insya Allah abadi hidup ini. Kata puas itu kan kita tenang Bu, senang. dalam hati Iya, ya. dalam hati senang. Ya hanya dibahasakan dalam bahasa Indonesia itu. Itulah kehidupan Bu sekalian. Sehingga itu salah satu di antaranya itu zikir-zikir kita. Iya. Itulah Ibu sekalian mengapa suatu ketika saya pernah baca itu, satu ketika bersama Siti Aisyah dan Rasulullah. Rasulullah sementara duduk, Aisyah baring langsung duduk. La tanam ya Aisyah. Jangan dulu tidur saya sebelum kamu hatam Al-Quran. Lalu mengatakan bagaimana bisa hatam Quran 6.236 ayat sekitar itu. Baru kul huwa. Ya, Iqra suratul Ikhlas salah samara. Jadi kita membaca surah Al-Ikhlas itu 3 kali. Jadi afdalnya sebelum kita tidur Ibu, itu kita baca dulu basmalah, baca Fatihah, tentu diawali dengan basmalah. Setelah itu baca kul huwa 3 kali surah Al-Ikhlas. Kemudian kita baca selawat Allahumma salli ala Muhammad boleh, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad boleh, wa ala alihi dan boleh. Yang penting masalli.
Yang ketiga adalah kita istighfar. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jangan juga astaghfirullahu, salah dalam bahasa Arab kalau astaghfirullahu. Astaghfirullahalazim. Wa fa'iluhu mustatir wujubu at-takdiru ana. Jadi Astagfirullahaladzim. iya astaghfirullahalazim, bukan astagfirullah. Bukan Se- astagfirullah. Iya, bukan astaghfirullahu. Iya, astaghfirullahalazim. Iya. Iya, yang ketiga, yang terakhir adalah ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Baru kita baring bismikallahumma ahya wa bismika amutu. Wah, itulah jangan kamu tidur Aisyah sebelum kamu hatam Al-Qur'an. Selawat kepada Nabi, istighfar. Insyaallah sekalian, kalau itu namanya kiriman-kiriman yang jahat itu, insyaallah tidak akan sampai. Insyaallah. Ya, malah dia bunyi di dekat atap, di dinding terpelanting gitu kalau ibu sekalian. Hanya masalahnya itu biasa kita tidak takarrub, ya tidak konsentrasi. Kalau kita itu tidur bagaikan ya orang bilang bagaikan anak kucing, langsung dia baring begitu saja. Iya, Ustaz. Dan itulah indahnya Islam ibu sekalian. Iya. Coba-coba kita amalkan. Ya, kalau biasa kita datang yang mimpi-mimpi yang buruk, ya kan kebanyakan itu mimpi-mimpi yang buruk. Sehingga tidak ada fitnah. Wah, jangan-jangan ada orang mau jahatin saya dan sebagainya. Padahal boleh jadi dari kita. Nah, itu salah satu diantaranya menenangkan hati sehingga kita tidur dengan nyenyak. Ya, Baik, jadi Ustaz. itu doa, bukan baca-baca. Ya, Doa. Ya, karena beda baca-baca dengan doa. Iya. Ya, beda-beda sekali. Ustaz, nanti kita lanjut lagi dengan Insya- pertanyaan berikutnya kalau masih ada waktu. Insya Allah. Pas ya? Kesimpulan. Baik Ustaz, karena waktu pertanyaan hanya 2 orang. Jadi kalau bisa disimpulkan Ustaz, kesimpulan pada pertemuan kita pada hari ini. Iya. Iya. Jadi kesimpulan kita pada sore hari ini, ibu-ibu majelis taklim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa bagaimana kita memaknai bulan suci Ramadan ini, mari kita maksimalkan ibadah kita dengan sebaik-baiknya. Bukan hanya amalan wajib saja, tapi termasuk amalan-amalan sunnah lainnya. Yang tidak kalah pentingnya, jangan kita putuskan silaturahmi atau silaturahim. Insya Allah, maka bahagialah hidup ini. Dan hidup kita ini senantiasa diputi kebahagiaan dan penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian lebih kurangnya. Saya mohon maaf. Insya Allah sekali waktu kita ketemu atau lewat komunikasi HFP, kalau ada hal-hal yang ingin dipertanyakan sekalian, tidak semua saya tahu, tapi kalau saya tahu saya juga tidak malu-malu bilang tidak tahu. Tapi kalau saya tahu, insya Allah saya konfirmasi kepada ibu sekalian. Baik. Saya kira demikian, lebih kurangnya saya sekaligus saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kami Ustadz mengucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang kita terima pada hari ini dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari Kecamatan Wawa dan Kecamatan Kadia juga terima kasih banyak yang sudah datang mendampingi Pak Ustadz pada sore hari ini. Sama-sama mendengarkan dan sama-sama membagi ilmu. Hati-hati di jalan. Sebelumnya mari kita sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pemirsa Sultra TV, terima kasih telah bersama kami dalam syiar Majelis Taklim Ramadan bersama Bapak Dr. Andes Kiai Haji Subang Fahri SH dan ibu-ibu dari BKMT Kecamatan Kadia dan BKMT Kecamatan Waua. Sebelum pulang, mari saya mau dengar semangatnya dulu. Syiar Majelis Taklim Ramadan, kendari aman, nyaman, dan bahagia. Kendari aman, nyaman, dan bahagia, BKMT Maju Jaya. Amin, amin, insyaallah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.